Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis pada usaha es coklat juara. Es coklat juara ini sendiri merupakan bisnis yang bergerak di bidang beverage yang terletak di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Usaha ini dirintis pada tahun 2022 dan hingga saat ini masih berkembang. Langsung saja kita akan bahas setiap aspek yang akan kita nilai pada usaha es coklat juara ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelayakan manajemen es coklat juara. Di dalam kelayakan manajemen ada beberapa poin. Yang pertama tentang perencanaan atau planning. Es coklat juara saat ini memiliki visi menjadi brand bertaraf nasional dan menumbuhkan jiwa entrepreneur di setiap daerah. Kemudian untuk misinya yang pertama mewujudkan 100 pengusaha di Indonesia memproduksi coklat bubuk dengan memaksimalkan hasil pohon coklat di Indonesia, memaksimalkan manajemen untuk mengembangkan outlet di Indonesia, memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dengan produk dan pelayanan yang berkualitas. Kemudian lokasi usaha untuk saat ini berada di Klaten Kota dan kedepannya berencana untuk membuka outlet lain. Yang pertama mungkin di daerah Klaten tentunya. Kemudian ada material di sini disediakan dari supplier yang berasal dari Jogja dan Solo. Untuk SDM sendiri, sumber daya manusia, ada 1 orang menghandle outlet dan 1 orang sebagai koordinator. Untuk pemasaran masih mengandalkan platform Instagram sebagai pemasarannya. Kemudian untuk waktu operasional dari jam 11 pagi menjelang siang untuk bukanya sampai jam 7 malam untuk tutupnya, masih 1 shift. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Untuk sebelah kiri ada struktur organisasi yang sebagai pemilik yaitu Mas Okta Mahendra. Kemudian untuk back office-nya ada Deva, Kru Outlet Selin. Kemudian analisis SWOT yang pertama strength. Produk bisa untuk semua kalangan, bahan dan pembuatannya mudah, weakness tidak tahan lama, mudah ditiru untuk produknya sendiri. Opportunity, tempat strategis, fasilitas yang memadai. Threats, persaingan yang menjamur. Kemudian ada pelaksanaan atau actuating. Yang pertama koordinasi antara pemilik dan back office tim terkait keuangan dan pemasaran produk. Kemudian ada SOP untuk produk dan pelayanan yang telah diterapkan pada es coklat juara. Kemudian pengawasan atau controlling yang pertama ini cek stok of name setiap 1 minggu sekali. Kemudian ada pencatatan penjualan harian, koordinasi dalam event pemasaran yang dilakukan oleh tim pemasaran kepada pemilik tentunya. Kemudian yang keempat pemberian jatah libur dan cuti pada karyawan. Kelima pembuatan laporan penjualan dan keuangan. Ini biasanya dibantu oleh back office sama pemilik. Kelayakan pasar. Analisis aspek pasar. Fokus utama es coklat juara yaitu menjual minuman coklat yang dipadukan dengan roti plain bulat. Es coklat juara dikemas dan dipasarkan dengan sistem bundle. Di sini ada dua bundle, yaitu pertama juara small yang berisikan es coklat ukuran kecil dan topping roti dengan harga 8 ribuan. Kemudian yang kedua ada juara medium yang berisikan es coklat ukuran sedang dan topping roti dengan harga 10 ribu. Es coklat ini dijual dengan 2 jenis, ada hot dan cold. Untuk yang hot akan diberikan tambahan biaya sebesar 2.000 dan roti panggang 1.000, roti plain saja dijual dengan harga 2.000. Analisis aspek pemasarannya, es coklat juara dalam pemasarannya mengandalkan media sosial Instagram. Lokasi yang sangat dekat dengan Masjid Al-Aqsa dan Gor Klaten menjadi sebuah keuntungan karena banyak event yang diadakan di 2 tempat tersebut sehingga sangat membantu es coklat juara dalam mendapatkan konsumen. Selanjutnya permintaan dan penawaran. Permintaan. Sejak dahulu, kokoa sudah menjadi makanan favorit masyarakat.
Coklat yang terbuat dari kokoa ini memiliki berbagai zat yang terkandung di dalamnya, seperti theobromine, fentilamin, dan anandamida yang memiliki efek fisiologis untuk tubuh hingga disambung-sambungkan juga dengan tingkat serotonin dalam otak. Nah, penawaran. Selain manfaat coklat yang begitu banyak, rasa minuman coklat juga nikmat. Minuman coklat yang dinikmati dengan roti plain bulat juga memiliki daya tarik tersendiri. Kelayakan pasar. Kelayakan pemasaran terbagi dalam beberapa aspek ya. Yang pertama ada aspek pemasaran, segmentasi pasar, syarat segmentasi pasar, sasaran pasar analisis, menentukan posisi pasar, analisis persaingan pasar, cara menentukan analisis pesaing, dan strategi pemasaran. Kemudian kelayakan produksi, terdiri dari perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan material, komponen MRP, aspek biaya, sistem distribusi, dan perencanaan fasilitas. Kemudian kelayakan SDM. Manajemen sumber daya manusia perlu dibentuk bahkan direncanakan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis untuk mempersiapkan kualitas SDM yang siap untuk bekerja dan siap risiko yang terjadi di lapangan. Nah, bisnis es coklat juara ini memiliki 1 koordinator, 2 tim administrasi, dan 4 karyawan di bagian pelayanan konsumen pada setiap outlet dan tersebar dalam 5 outlet. Melalui pendekatan oleh pemilik bisnis dan dengan menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja antar karyawan. Dengan diadakannya evaluasi 2 kali dalam sebulan dan briefing setiap tutup buku, memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat menyampaikan ide-ide kreatif mereka, bahkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala yang ada di lapangan. Pada aspek kelayakan pemasaran, penilaian bisnis, kita tentu tidak akan terlepas dari tahap-tahapan atau posisi suatu bisnis dalam pemasaran, di mana pada kasus ini es coklat juara itu berada dalam posisi kelas pemasaran swadaya atau entrepreneurial marketing, karena kita tahu bahwa usaha ini baru dirintis tahun kemarin, tahun 2022, jadi mereka masih seunggah jagung, di mana perintisan usaha ini masih dalam tahap-tahap sangat awal. Selain itu, jenis pemasaran es coklat juara masih swadaya, dikarenakan sebagian besar konsumen yang datang masih merupakan orang dalam yang mengetahui bisnis ini. Adapun penilaian kelayakan bisnis pada aspek pemasaran ini meliputi 3 hal berikut. Kemudian untuk promotion atau promosi yang dilakukan oleh es coklat juara sendiri untuk saat ini memang bisa dikatakan masih dalam kalangan terbatas, bahwa ditemui di es coklat juara di sana sendiri mayoritas konsumen yang berdatangan di kedai dikarenakan adanya mall-to-mall promotion, di mana sebagian yang sempat tersinggung pada bagian sebelumnya bahwa promosi yang dilakukan oleh es coklat juara memang masih didominasi pada circle dalam sang pemilik. Namun demikian, untuk lebih dapat mengenalkan es coklat juara secara lebih luas, es coklat juara juga melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial sebagai media utama pengiklanan, yakni melalui laman Instagram. Selain karena gratis, promosi melalui media sosial dinilai merupakan langkah yang lebih mudah dan efektif untuk dapat mencapai target pasar yang diharapkan. Kemudian ada place atau tempat yang dipilih es coklat juara. Dalam marketing mixnya, es coklat juara memilih tempat pada bisnis ini pada lokasi yang cukup strategis dan layak dalam bisnis. Hal tersebut dikarenakan lokasi es coklat juara sendiri terletak di tengah kota Klaten, yang mana tentunya akan memudahkan para konsumen dalam akses ke kedai. Es coklat juara sendiri terletak di wilayah Jograngan, Klaten, tepatnya di sekitar belakang Masjid Al-Aqsa Klaten, di tepi jalan utama Jogja Solo, atau ada di belakang Gor Klaten. Letak kedai ini sendiri yang masih menyatu dengan rumah tinggal justru menjadi ciri khas tersendiri dan dengan menghadirkan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang langsung ke kedai. Terlebih lagi,
adanya fasilitas Wi-Fi gratis yang disediakan oleh pemilik menjadi salah satu poin tambahan yang menjadikan es coklat juara menjadi salah satu destinasi favorit untuk sekedar bersantai dan berkumpul bersama teman-teman. Kemudian poin selanjutnya pada kelayakan pemasaran, yaitu poin kedua tentang kepuasan pelanggan, di mana berdasarkan pengamatan, tingkat kepuasan pelanggan yang berdatangan di kedai es coklat juara bisa dinilai dari angka 7/10, di mana bahwa mayoritas pelanggan menitikberatkan kepuasan pada dua hal utama, yakni pada harga serta kualitas dan pelayanan. Mayoritas pelanggan yang berdatangan yang memberikan respon positif dengan keberadaan es coklat juara ini mengaku mereka mendapatkan value for money yang tinggi pada apa yang mereka beli. Kemudian, dari nilai tadi sebenarnya sudah dapat dianggap cukup baik, mengingat usaha ini baru dirintis belum lama ya. Jadi, tentunya merupakan pencapaian yang cukup baik. Sudah mencapai nilai 7/10. Meskipun harapan pemilik sebenarnya dia ingin mencapai nilai 9. Terlebih lagi, adanya keterbatasan penghitungan survei kepuasan pelanggan sehingga belum bisa mempresentasikan preferensi keseluruhan pelanggan yang berdatangan ke es coklat juara. Faktor kemudahan dalam akses kepada produk merupakan poin penting yang ingin dicapai juga oleh pemilik, termasuk pelayanan secara online melalui mitra seperti Gojek, Grab, atau Shopee Food. Seperti itu. Kemudian poin terakhir untuk menilai kelayakan pemasaran yang ada pada es coklat juara, kita memakai poin loyalitas pelanggan. Bahwa tingkat loyalitas pelanggan terhadap es coklat juara dinilai masih rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat promosi yang kurang masif dan masih didominasi oleh promosi yang masih dalam bentuk individu, mendorong loyalitas pelanggan yang berkunjung dapat dihitung dengan jari. Terlebih mengingat jenis produk ini merupakan jenis yang secara umum dapat mudah ditemukan dan juga ditirukan, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi pemilik untuk dapat meyakinkan pelanggan agar loyal terhadap es coklat juara. Penting sekali kiranya dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan diperlukan adanya upaya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Bahwa dalam suatu bisnis, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan, pemilik dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menyusun strategi dan program pemasaran yang bernilai unggul yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Apabila kepuasan pelanggan dapat tercapai, maka tentunya peluang pelanggan menjadi loyal terhadap es coklat juara ini akan menjadi lebih tinggi. Dari ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pada poin kelayakan pemasaran penilaian bisnis pada es coklat juara ini disimpulkan bahwa pada aspek ini sudah dapat dianggap layak karena bangunan pemasaran yang secara umum mudah dipahami serta menyasar target pasar yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemilik bisnis sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik dalam segi pemasaran. Namun demikian, tentu masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, utamanya dalam aspek pemasaran ini. Terlebih bisnis es coklat
Terlebih, bisnis es coklat juara ini merupakan bisnis yang terbilang masih cukup muda, sehingga masih perlu ketelatenan dan kegigihan dalam memasarkan produk dan value es coklat juara itu sendiri agar dapat berkembang menjadi bisnis yang lebih bagus dan lebih bernilai. Selanjutnya tentang kelayakan produksi. Di dalam kelayakan produksi ini, yang pertama tentang perencanaan produk. Perencanaan produk itu sendiri tentang es coklat dan juga pendampingnya, yaitu roti. Kemudian ada perencanaan jangka lama untuk kebutuhan material diambil dari mana dan apa saja. Untuk material diambil dari suhu dan kerja, suhu bahan baku coklat dan juga kemasan. Kemudian ada energi, aspek biaya yang dibutuhkan, kemudian distribusi untuk pengambilan bahan baku, kemudian ada perencanaan fasilitas yang wajib, yaitu fasilitas yang akan diberikan kepada pelanggan atau konsumen seperti fasilitas pelayanan. Kelayakan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia perlu dibentuk bahkan direncanakan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis. Untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja dan siap dengan resiko yang terjadi di lapangan. Bisnis es coklat juara ini memiliki 1 koordinator, 2 tim administrasi dan 4 karyawan di bagian pelayanan konsumen pada setiap outlet dan tersebar dalam 5 outlet. Melalui pendekatan oleh pemilik bisnis dan dengan menciptakan rasa keluargaan yang tinggi, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja antar karyawan. Dengan diadakannya evaluasi 2 kali dalam 1 bulan dan briefing setelah tutup toko memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat menyampaikan ide-ide kreatif mereka, bahkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala yang ada di lapangan. Kelayakan lingkungan sosial dan hukum. Dalam sebuah bisnis, perlu melakukan kajian aspek lingkungan sosial terkait dengan perencanaan lokasi bisnis baru. Analisis aspek lingkungan sosial ini dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung. Kajian ini bertujuan untuk mencari PR sekaligus menyelesaikan masalah-masalah untuk mengatasi dampak tersebut. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah perubahan suatu lingkungan dari bentuk aslinya, seperti perubahan fisik, kimia, biologi, ataupun sosial. Perubahan lingkungan, jika tidak diantisipasi, akan merusak tatanan yang sudah ada. Kelayakan lingkungan, konservasi sumber daya alam. Bahan untuk membuat coklat juara adalah ada berbagai macam, antara lain adalah 1. Coklat bubuk. Coklat bubuk ini bahan bakunya membeli dari supplier yang ada di Jogja maupun di Solo. Sebelum menjadi serbuk siap diseduh, tentunya sudah melalui berbagai proses dari buah kakao hingga menjadi serbuk coklat siap dikonsumsi. Kakaonya pun saat ini sudah dibudidayakan dengan baik. Jadi, diantisipasi agar tidak terjadi kepunahan. Nah, selanjutnya susu. Susu ini digunakan untuk menambahkan rasa manis pada minuman coklat juara agar semakin enak rasanya. Selain itu, susu juga bisa digunakan sebagai pengental dari es coklat juara. Susu di es coklat juara didapatkan dari supplier susu, tetapi jika stok menipis, biasanya di toko grosir bisa didapatkan. Seperti itu. Selanjutnya, gula. Gula untuk menambah rasa manis dan tentunya ditambahkan gula untuk memberikan rasa yang enak. Gula ini biasanya dibeli di pasar maupun toko terdekat yang tentunya sudah disertai dengan sertifikasi halal. Jadi biasanya gula yang sudah kemasan seperti itu. Selanjutnya, es batu. Es batu yang digunakan dalam penjualan es coklat juara
itu esnya menggunakan air matang sehingga aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan batuk. Itu. Selanjutnya, dari urutan tadi, semua bahan yang digunakan untuk produksi coklat juara merupakan bahan yang aman dan aman bagi sumber daya alam karena tidak menimbulkan punahnya ekosistem dari alam tersebut. Seperti tadi kakaonya sudah dibudidayakan, terus susunya juga otomatis pasti sudah ada cara-cara agar tidak punah seperti itu. Nah, akan tetapi adanya es coklat juara juga masih menyumbang tentang pencemaran lingkungannya. Coklat juara menggunakan packaging dari gelas plastik yang akan diseal menggunakan alat khusus. Namun dengan menggunakan gelas plastik ini menimbulkan sampah-sampah baru yang akan berdampak pada lingkungan. Karena dampaknya terhadap ekosistem adalah penggunaan sampah plastik ini belum bisa didaur ulang secara maksimal dan limbahnya pun masih akan tetap menumpuk di pembuangan akhir. Nah, hal tersebut nantinya akan terus dikaji dengan bagaimana cara untuk menanggulangi sampah kemasan coklat juara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kelayakan hukum. Penilaian aspek kelayakan hukum memerlukan informasi untuk dijadikan tolok ukur dalam penilaiannya. Yang pertama yaitu kepatuhan pada hukum yang berlaku. Saat ini, coklat juara belum berbadan hukum karena sifatnya masih UMKM dan sedang dalam proses perkembangan yang nantinya akan menjadikan coklat juara sebuah merek dagang es coklat kekinian yang bisa dimiliki siapapun dengan sistem waralaba. Selanjutnya yaitu legalitas usaha. Saat ini legalitas usaha yang sudah dimiliki oleh es coklat juara yaitu NIB, nomor induk berusaha, yang merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS yang berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB ini berfungsi sebagai izin usaha dan izin komersial ataupun operasional sesuai dengan bidang usahanya yang sah secara hukum. Seperti itu. Terus konsekuensi hukum akan dicabut apabila tidak memenuhi syarat maupun melanggar persyaratan yang sudah ada. Nah, berikut tadi adalah paparan dari kelayakan lingkungan sosial dan hukum. Terima kasih. Kelayakan teknologi informasi. Sistem teknologi informasi. Yang pertama, Dedicated IT System merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Coklat Juara memberikan layanan transaksi non-tunai kepada customernya melalui pembayaran debit dan scan barcode kris. Penggunaan teknologi ini memudahkan customer dalam bertransaksi dan menjadi inovasi bagi Coklat Juara dalam sistem pembayaran. 2. General Purpose IT System merupakan sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Coklat Juara memberikan pengadaan laptop untuk karyawan back office dalam melancarkan pekerjaannya untuk menginput data penjualan, konten, dan pembelian bahan baku hingga laporan keuangan bulanan. Peranan teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Teknologi informasi memudahkan owner dalam memantau kinerja dari Coklat Juara, dari proses purchase order, produksi, hingga laporan keuangan bulanannya. Kedua, meningkatkan komunikasi. Melalui grup WA Coklat Juara, komunikasi lebih mudah dan dapat memudahkan pekerjaan serta memudahkan manajemen memantau kinerja para karyawannya. Yang ketiga, meningkatkan kompetitif. Coklat Juara dapat mengatasi persaingan pasar dengan memanfaatkan TI, mulai dari pembayaran non-tunai hingga pembelian melalui online order. Manajemen juga dapat melancarkan pekerjaannya hanya menggunakan laptop dan HP. Manfaat teknologi informasi. Yang pertama, integrasi data dan informasi. Data dan informasi yang disajikan oleh manajemen dapat dilihat dengan cepat dan update melalui sistem kasir online
dan laporan update Google Drive serta informasi grup WA. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial. Melalui sistem kasir maju, laporan keuangan menjadi update secara akurat dan cepat. Tidak menunggu di akhir bulan, namun bisa update di setiap saat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen. Sistem TI memudahkan manajemen membenahi masalah kualitas produk dan layanan. Manajemen memantau lewat grup WA atau dashboard Majau untuk masalah produksi. Untuk layanan manajemen bisa memantau dari updatean grup WA. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Dapat meningkatkan kepercayaan customer karena selangkah lebih maju dengan para pesaingnya. Resiko kegagalan penerapan TI. Pertama, faktor internal dan eksternal. Perusahaan yang belum siap untuk mengimplementasikan TI, sehingga investasi telah keluar secara percuma dan tidak dapat dikembalikan lagi. Namun, memanfaatkan TI menjadi hal yang baik bagi perusahaan. Dengan modal yang minim pun juga bisa. Salah satunya memanfaatkan teknologi kasir online secara gratis di Play Store untuk memantau penjualan dan memanfaatkan Excel dalam penyusunan laporan keuangan dapat dimaksimalkan dengan free. Yang kedua, tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga walaupun secara bisnis telah terjadi peningkatan output, membengkaknya biaya overhead pemeliharaan maupun pengenalan TI telah menyebabkan tingginya faktor input yang dibutuhkan sehingga secara langsung berdampak pada perhitungan produktivitas. Jadi perlu perhitungan yang tepat dalam pengembangan TI karena biaya pemeliharaannya yang tidak murah. Selanjutnya, cepatnya perkembangan dan perubahan inovasi TI. Mengikuti perkembangan juga membutuhkan modal karena cepatnya perkembangan TI. Mau tidak mau, untuk menjadi pionir es coklat juga harus mengikuti perkembangan TI. Salah satunya memberikan layanan online order dan pembayaran non tunai, dan itu ada biaya adminnya juga. Yang terakhir, perusahaan harus memahami TI yang digunakan dengan tingkat keamanan yang dibangun di sekeliling database dan software secara hati-hati karena TI yang digunakan sangat rentan terhadap gangguan dari luar seperti hacker, virus, dan gangguan lainnya yang merugikan perusahaan. Namun karena Coklat Juara belum ada website, mungkin belum ada hacker atau sejenisnya karena Coklat Juara masih menggunakan Instagram online food dalam pemasarannya. Kelayakan industri dan persaingan. Persaingan yang ada di antara industri sejenis berguna untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengetahui kondisi pasar dan menyesuaikan dengan perubahan. Oleh karena itu, sebelum memasuki industri dari sebuah usaha, ada baiknya seorang pengusaha melakukan analisis terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pengusaha dapat mengetahui dengan besar seluk-beluk di dalam industri, siapa saja pesaing-pesaingnya, dan dapat membuat perencanaan terfokus pada tren yang sedang berkembang saat ini. Tren dan pertumbuhan industri. Tren pasar coklat yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Coklat adalah bisnis yang besar. Industri coklat selalu ingin menjadi yang terdepan dengan memahami tren pasar. Coklat telah ada selama berabad-abad dan popularitasnya semakin meningkat. Pasar coklat telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Pada masa awal coklat, itu adalah barang mewah yang disediakan untuk orang kaya. Hanya orang terkaya yang mampu menikmati suguhan lezat ini. Seiring berjalannya waktu, coklat menjadi lebih mudah diakses oleh orang banyak. Saat ini, coklat dinikmati oleh orang-orang dari segala usia dan latar belakang sosial ekonomi. Salah satu perubahan terbesar di pasar coklat ialah dengan munculnya minuman es coklat. Semakin banyak konsumen yang mencari coklat yang dibuat dengan bahan alami dan tidak mengandung bahan tambahan yang tidak sehat. Mereka juga tertarik dengan produk yang fair trade dan ramah lingkungan. Tren lain yang mempengaruhi konsumen adalah maraknya media sosial. Orang-orang menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook untuk berbagi foto dan ulasan produk yang mereka beli.
Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk belajar tentang produk baru dan untuk mengetahui pendapat orang lain tentang produk minuman coklat. Analisis pesaing. Menurut David, pesaing adalah perusahaan yang menawarkan produk dan jasa sejenis di pasar yang sama. Perusahaan perlu menciptakan perbedaan dari segi produk, strategi, dan pemasaran agar memiliki nilai tambah yang unik dan berbeda dari pesaing lain. Hal ini diperlukan agar produk dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Perusahaan harus terus memonitor pergerakan pesaing karena strategi dan produk bersifat dinamis dan dapat berubah setiap saat. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam analisis pesaing adalah harga, strategi, produk, saluran distribusi, hubungan dengan konsumen, dan saluran promosi. Analisis aspek-aspek tersebut dapat membuka kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing pesaing dan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan untuk perusahaan menentukan aspek mana yang ingin ditonjolkan sebagai nilai tambah dan menentukan strategi yang tepat agar bisnis dapat terus berjalan dan dibangun. Berikut adalah analisis pesaing utama es coklat juara, yaitu es coklat panjang umur dengan kisaran harga 8.000 hingga 12.000, lokasi di Jalan Ki Ageng Gribik, Bangrenglor, Klaten Utara, kualitas produk cukup baik, promosi kurang, dan kelayakan tempat baik. Yang kedua adalah coklat harapan. Dengan kisaran harga dari 8.000 hingga 12.000, lokasi di Jalan Sersan Sadikin, Botokan, Jonggrangan, Klaten, dengan kualitas produk cukup baik, promosi kurang, dan kelayakan tempat cukup baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelayakan finansial atau keuangan es coklat juara. Yang pertama di sini ada tabel kebutuhan investasi awal. Di sini ada sumber dana. Sumber dananya ya berasal dari modal sendiri, yaitu 21 juta. Kemudian ada aktiva tetap, atau ini yang tentang peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dengan nominal 7.900.000. Kemudian bahan baku, ini bahan baku seperti coklat, kemudian kemasan, roti, yaitu 7 juta rupiah. Kemudian ada biaya operasional yang berisi tentang gaji karyawan, untuk biaya listrik, air, wifi, 4.100.000. Selanjutnya tentang ada tabel analisis pertumbuhan pendapatan yang kita analisis setiap tahunnya memiliki nominal yang berbeda-beda tentunya. Dari tahun 2022 pendapatannya 162 juta, kemudian tahun 2023 177 juta, tahun 2024 192 juta, tahun 2025 238.500.000, tahun 2026 243 juta. Kemudian ada tabel analisis pertumbuhan biaya. Untuk setiap tahunnya pertumbuhan biaya memiliki perbedaan tentunya, karena setiap tahun pasti akan ada kenaikan harga. Untuk pertama ada bahan baku, gaji karyawan, dan biaya tak langsung. Yang biaya tak langsung ini tentang biaya seperti tadi, air, wifi, dan listrik. Nah, setiap tahunnya memiliki nominal yang berbeda-beda, yang cenderung setiap tahun lebih naik, karena untuk saat ini setiap tahun pasti harga mengalami perbedaan. Bisa disaksikan pada tabel berikut ini. Untuk selanjutnya ada penyusutan alat atau mesin. Penyusutan ini kita hitung setiap tahunnya mengalami penyusutan 1.580.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada estimasi laporan laba atau rugi. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Setiap tahun mengalami kenaikan dalam laba bersihnya. Di sini ada total
isinya tentang total pendapatan setiap tahun, total biaya langsung, kemudian ada laba kotor, total biaya tak langsung, penyusutan, laba sebelum pajak, pajak pendapatan, serta laba bersih. Nah, untuk pajak sendiri kita menggunakan pajak 0,05%, yaitu ini tentang pajak tentang pasal 4 ayat 2, pajak untuk UMKM. Bisa dilihat untuk laba bersih setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi untuk usaha es coklat ini menguntungkan. Kemudian berikutnya ada analisis arus kas. Di sini ada kas masuk dan ada kas keluar. Dalam kas masuk ada investasi, yaitu tadi modalnya, serta pendapatan. Bisa disaksikan untuk jumlah total pendapatannya setiap tahun mengalami kenaikan. Kemudian ada kas keluar, yaitu ada aktiva tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung, pajak pendapatan. Nah, bisa disaksikan di tabel berikut. Untuk totalnya sendiri, ini untuk total di sini yaitu pengurangan dari total pendapatan dikurangi total biaya aktiva keluar. Nah, nanti akan memunculkan yaitu surplus ya. Ini adalah total dari pendapatan dikurangi total dari arus kas keluar. Bisa dilihat untuk setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Namun untuk di tahun 2026 ini mengalami sedikit penurunan di surplusnya. Kemudian ini saldo akhir. Saldo akhir ini bertujuan untuk melihat dalam 5 tahun ke depan ini apakah es coklat juara ini mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, dalam 5 tahun ke depan ini kurang lebihnya es coklat juara akan mendapatkan keuntungan hampir 200 juta. Keuntungan bersihnya. Kemudian di sini ada analisis payback period. Ini analisis kapan sih usaha kita akan balik modal. Nah, dari perhitungan yang kami lakukan bisa dilihat di tabel tersebut. Kita hitung kurang lebih dalam 9 bulan modal kita dapat balik. Dapat dilihat pada tahun 2022 yaitu ada net cash flow, kemudian itu ada akumulasi net cash flow, itu yaitu saldo keuntungan bersih pada tahun 2022 yang sudah dikurangi modal usaha. Jadi pada analisis ini pada bulan ke-9 atau sudah 9 bulan modal sudah balik. Tidak sampai 1 tahun tentunya. Kemudian kita masuk pada analisis ROI atau Return on Investment. ROI sendiri merupakan rasio tingkat pengembalian modal yang menggunakan acuan perhitungan laba bersih tahun pertama untuk perhitungan ini, di mana perhitungan ROI pada bisnis ini menghasilkan pengembalian investasi yang lebih dari 100%, yakni lebih tepatnya 128,6%. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa
bisnis es coklat juara mampu mengelola dana investasi secara maksimal sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan dapat menutup pengeluaran pada modal sebagai investasi. Di mana akumulasi nilai net cash flow pada akhir periode proyeksi menunjukkan margin yang cukup besar, yaitu kalau tadi dilihat dari tabel sebelumnya ada net cash flow pada akumulasi pada tahun 2026 sebesar 180.970.000, lebih besar dari angka NPV yang kita temukan, yaitu 145 juta sekian. Hal tersebut dapat dilihat bahwa memiliki margin yang cukup besar, yang margin tersebut yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi investor apabila menanamkan modalnya sejumlah NPV terhitung. Terlebih, kemudian kita masuk ke perhitungan Profitability Index menunjukkan hasil 7,58, di mana hal tersebut berarti bahwa investasi pada masa saat ini akan menghasilkan keuntungan sebesar kurang lebih 7,5 kali lipat dari jumlah investasi awal. Lalu pada analisis internal rate of return atau sering kita sebut IRR. IRR sendiri digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi sebuah investasi, yang mana analisa ini lebih digunakan untuk kepentingan internal usaha atau dalam hal ini bisnis yang dimiliki es coklat juara. Pada perhitungan ini, analisis IRR menghasilkan sebesar 11,92%. Hal tersebut berarti bahwa tingkat suku bunga kembalinya modal adalah sebesar 11,92%. Melalui tingkat IRR yang sudah diperhitungkan tersebut, analisa keuangan lebih lanjut dapat dilakukan oleh es coklat juara. Adapun besaran IRR sendiri sangat tergantung pada tingkat MARR atau Minimum Attractive Rate of Return yang dijadikan patokan. Di mana jika tingkat IRR lebih kecil daripada tingkat MARR, maka suatu proyek dianggap tidak berarti untuk dikerjakan. Namun demikian, untuk kasus ini, pada bisnis es coklat juara, tingkat IRR adalah lebih tinggi dari tingkat MARR yang dijadikan patokan, yakni sebesar 10%, sehingga bisnis es coklat juara ini bisa dilanjutkan dan worth untuk dikembangkan. Sehingga secara keseluruhan pada analisa finansial atau keuangan aspek ini pada penilaian kelayakan bisnis es coklat juara dianggap baik dan layak dalam menjalankan bisnisnya, baik dari segi laporan keuangan ataupun hasil analisis investasi. Es coklat juara menunjukkan performa yang sejauh ini cukup baik dan juga untuk proyeksi yang sudah dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis profil perusahaan. Es coklat juara merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage dan berfokus pada penjualan minuman coklat cocol. Awal berdiri pada Desember 2022 hingga saat ini yang bertempat di daerah Klaten, Jawa Tengah. Dalam menganalisis profil usaha es coklat juara, kita akan menggunakan pendekatan SWOT dan juga SWOT matrix ya. Di sini bisa kita lihat ada analisis SWOT.
terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan, peluang, dan tantangan. Kekuatan dari es coklat juara ini yaitu pangsa pasarnya besar, harga terjangkau, dan juga lokasinya yang strategis. Untuk peluang yang ada, es coklat juara bisa meningkatkan market share-nya dan membuka peluang franchise, serta bahan bakunya mudah dicari. Untuk kelemahannya sendiri, dari es coklat juara ini, produknya mudah ditiru dan produknya tidak lama serta pemasarannya yang cenderung kurang. Dan untuk tantangan yang akan dihadapi oleh es coklat juara ini, yang pertama adalah pesaing biaya rendah itu akan bermunculan. Kedua, perubahan selera konsumen. Ketiga, pertumbuhan pasar lambat. Selanjutnya kita akan membahas SWOT Matrix. Di SWOT Matrix ini seperti yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan ya. Tadi kita udah bahas 4 itu, sekarang kita bahas yang strategi SO. Strategi SO yaitu memanfaatkan potensi untuk meraih peluang. Di sini bagaimana cara es coklat juara memanfaatkan potensinya untuk meraih peluang yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dengan membuka cabang baru di lokasi baru dengan harga yang sama dan tetap bersaing serta terjangkau. Untuk strategi ST yaitu memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Di sini kita menetapkan strateginya dengan menanamkan kebiasaan meminum coklat kepada masyarakat ya. Kemudian ketiga, strategi WO. Strategi WO yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Dalam hal ini, strategi yang kita gunakan yaitu mendevelop produk lebih menarik lagi. Misalnya trial dan error hingga menciptakan produk bervalue dan memiliki ciri khas es coklat juara. Selanjutnya, strategi WT. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Dalam hal ini, strategi yang kita gunakan yaitu mempertahankan rasa khas dan kualitas dari es coklat juara serta memperbanyak frekuensi promo dalam hal pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas analisis risiko bisnis. Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Dalam makalah ini akan membahas risiko yang ada pada usaha bisnis es coklat juara ya. Nah, macam risiko. Pertama, risiko murni. Risiko murni yaitu risiko yang tidak disengaja. Misalnya, terjadi kebakaran pada outlet, ada bencana alam hingga menghancurkan outlet dan merusak alat operasional, atau pencurian alat operasional yang mungkin terjadi. Kemudian kedua, risiko spekulatif atau risiko yang disebabkan oleh pengelola. Misalnya, mengajukan pinjaman untuk membuka cabang baru tapi tanpa perhitungan yang tepat. Kedua, memutar uang keuntungan dan modal di pasar modal dengan tanpa perhitungan yang tetap juga. Kemudian ketiga, risiko fundamental. Risiko yang penyebabnya tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun. Misalnya, terjadi bencana alam, misal banjir, gempa bumi, kebakaran di lokasi outlet es coklat juara ini. Nah, berdasarkan sumber atau penyebabnya, risiko dapat dibedakan dengan dua cara. Yang pertama, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya, ada risiko kesalahan di manajemen keuangan dalam pengelolaan yang tidak memisahkan cash toko dengan cash pribadi. Contoh lainnya, ada risiko penggelapan dana atau pemasukan di es coklat juara oleh kasir yang tidak bertanggung jawab. Bisa juga ada risiko kesalahan kerja yang mungkin terjadi apabila karyawan tidak dapat mempertahankan kualitas rasa es coklat juara, sehingga akan membuat konsumennya itu lebih tidak percaya gitu. Nah, yang kedua, ini ada risiko ekstern ya. Risiko ekstern yaitu berasal dari luar perusahaan. Misalnya,
fluktuasi harga bahan baku yang mungkin naik, resiko pencurian uang kasir atau alat operasional yang mungkin terjadi, dan juga resiko persaingan penjualan minuman coklat cocol yang semakin ketat di daerah Klaten. Selanjutnya, upaya penanggulangan resiko. Seiring dengan perkembangan usaha yang biasanya diikuti perubahan gaya manajemen, maka ada berbagai macam keadaan yang mengharuskannya bertahan. Dalam beberapa kasus, mungkin bisa berat atau ringan. Es Coklat Juara yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya memiliki resiko real. Contohnya, misalnya dalam kehilangan perputaran modal dalam Es Coklat Juara. Kemudian profitabilitas keuntungan yang kecil dengan kemungkinan fluktuasi harga bahan baku dapat menyebabkan Es Coklat Juara kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di masa sekarang atau di masa depan. Yang ketiga, kehilangan kendali dalam pengelolaan manajemen oleh owner langsung apabila akan berpindah ke gaya bisnis yang profesional. Dalam hal ini misalnya akan membuka franchise ya. Kemudian kedua, risiko lainnya yaitu risiko psikologis. Contohnya, risiko kehilangan citra brand es cocol yang murah dan enak di Klaten apabila gagal dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang B, kehilangan kepercayaan publik apabila terdapat Google review yang buruk sehingga mampu menurunkan jumlah rating bintang di Google Review Es Coklat Juara. Dalam perjalanannya, apabila Es Coklat Juara mengabaikan risiko tersebut, akan memungkinkan perusahaan menjadi lamban berkembang dan sumber daya yang ada menjadi tidak efisien. Revenue Es Coklat Juara tetapi cost lebih tinggi. Selain itu, karyawan menjadi bingung karena banyaknya keputusan yang diambil villain dan tidak jelas arahnya. Nah, sekian kesimpulannya dapat kita ambil, yaitu berdasarkan penilaian dan analisis yang telah kami lakukan, Es Coklat Juara memiliki daya saing, value, dan layak untuk dijalankan. Terima kasih.